insya Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, semua makhluk ingin menghadapkan api, risau. Kecuali cecaknya malah menembus api supaya membesar. Makanya disunahkan kepada kita membunuh cecak. Cuman bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika kita membunuh cecak sekali pukulan itu dapat 100 hasanah. Kita dapat cecak pukul, dapat 100, masih belum mati lagi, pukul lagi, dapat 200 hasanah. Belum mati buat dipijak, baru mati dia dapat 300 hasanah. Setiap pukulan dapat 100 hasanah. Tapi jangan menakal. Menakal kamera bos, ditangkapnya cecak, digantung selitinya. Kia 100, kia 200, target dia 5.000, dapat hasanah 5.000 target. Kia 300, rasakan kok, targetku 5.000 ya. Oh itu tidak boleh, zalim. Zalim kepada orang zalim pun tidak boleh. Hebatnya alam Islam. Zalim kepada orang zalim pun tidak boleh. Itu kan cacat zalim. Nabi aja pun ingin dihabisi dia. Bunuh, ingin dibunuh, sunnah membunuh cacat. Cuma tidak boleh menzaliminya, menyakitinya, tidak boleh. Ya. Sawang-sawang itu juga disebutkan dalam satu riwayat, disebutkan dalam ta'lim itu penghalang datang rezeki. Karena cecak dengan sawang-sawang ini kan identik. Maka rumah nggak boleh bersama-sama. Tahu yang bersama-sama kan? Nah itulah karena sering dulu. Nggak boleh bersama-sama. Ya. Jadi tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah turunkan ayat, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah, kuni bardan, dinginlah engkau, namun dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dingin, kedinginan dalam lautan api. Bahkan kata ulama, kalau sekiranya Allah tidak menyebutkan ya narkuni bardan wa salaman, tidak ada kalimat-kalimat salaman, maka Nabi Ibrahim akan mati dalam keadaan kedinginan, bukan mati dalam keadaan kepanasan. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, dingin kau, jadilah kau dingin yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Maka dalam api Nabi Ibrahim disebutkan dalam riwayat